Selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan kakak sekolah minggu hari ini. Nah kak, sekarang kan kita mau ibadah sekolah minggu nih. Dong. Terus kita kayaknya harus angkat satu pujian dulu deh sebelum kita mulai. Semangat kak, biar semangat. Bener sekali. Kita mau angkat lagu pujian, dengar dia panggil nama saya. Kita siap-siap semua ya, yang semangat ya adik-adik. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oke adik-adik, kita sekarang memulai ibadah kita. Kita satukan hati dan pikiran kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih Bapa atas berkat karunia-Mu. Engkau masih memberikan kami kesempatan kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Bapa, pada saat ini kami mau memulai ibadah kami, kiranya Tuhan yang memimpin ibadah kami ini dari awal hingga akhir ya Tuhan, agar apa yang kami dengarkan mengenai firman-Mu dapat adik-adik sekolah minggu kami lakukan di dalam kehidupan mereka sehari-hari hanya untuk memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sekarang kita akan mulai ibadah kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat 460 ayat 1. Oke adik-adik, selanjutnya kita masuk ke pembacaan titah ke-6 sampai dengan titah ke-8. Kita bersama-sama mengucapkannya ya. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Titah ke-7. Jangan engkau berzina. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Selanjutnya kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 460 ayat 1. Jika jiwaku berdoa.
selanjutnya ada apa ya, Kak? Sekarang kita akan bersama-sama berdoa mengakui pengakuan iman rasuli kita. Kita sama-sama berdoa. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Inang Boru Sinaga. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabar hari ini? Sehat semuanya? Puji Tuhan ya. Sebelum firman Tuhan, siapkan dulu Alkitabnya, duduk yang rapi, supaya cantik, laki-laki supaya ganteng. Nah, sebelum firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami, Tuhan Allah yang bertata di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan telah menuntun anak-anak untuk beribadah di rumah hari ini. Kiranya ibadah hari Tuhan dapat berkenan di hati-Mu. Bimbing anak-anak kami Tuhan, supaya firman-Mu menjadi pedoman bagi mereka, supaya iman mereka bertumbuh dengan baik, bisa dicontoh di keluarga, di lingkungan dan masyarakat. Berkati juga orang tua kami ya Tuhan, yang jauh maupun yang dekat. Berikan kesehatan supaya sehat dalam melaksanakan tugasnya. Berikan panjang umur supaya bersama keluarga di dalam sukacita. Berikan rezeki Tuhan supaya dapat memenuhi kebutuhan mereka dalam menyekolahkan mereka sesuai dengan cita-cita mereka. Tuhan, sebentar lagi kami menyampaikan firman-Mu. Berkati Tuhan supaya kami dapat menyampaikannya dengan baik, bisa diterima anak-anak dengan baik, bisa diimani Tuhan, dipraktekkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Ampuni ya Tuhan dosa dan perbuatan kami, yang kami sengaja maupun tidak, supaya jangan penghalang di dalam kami menerima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, buka Alkitabnya. Kitab dari Yohanes 8 ayat 12. Saya ulangi lagi. Yohanes 8 ayat 12. Baca di rumah ya. Kita baca bersama-sama. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup." Demikian pembacaan firman Tuhan. Oke, adik-adik sekolah minggu, suatu ketika Tuhan Yesus pergi ke Bukit Zaitun untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang. Lihat gambar di sini, ada orang tua, ada anak-anak, ada remaja, semuanya duduk manis seperti yang di rumah, seperti adik-adik semua. Di sini mereka mendengarkan firman Tuhan dengan tertib, nggak ada yang jalan-jalan, dilipat tangannya, didengarkan firman Tuhan. Kemudian suatu ketika datanglah ahli Taurat dan juga orang Farisi kepada Tuhan Yesus membawa seorang perempuan yang berdosa. Katanya, "Tuhan, ini ada orang berdosa, kita hukum aja ini karena dia sudah berbuat dosa. Kemudian kita lempar aja dengan batu." Kemudian Tuhan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kalian yang tidak berdosa, hendaklah ia melempar duluan." Kemudian mereka takut, mereka pergi semuanya. Kemudian Yesus melihat bahwa mereka sudah pergi dan ia berkata kepada perempuan itu, "Di manakah mereka?" Kemudian jawab perempuan itu, "Sudah pergi Tuhan." "Nah, pulanglah, engkau tidak boleh mengulang kembali perbuatan yang telah kamu perbuat. Bertobatlah." Itu kata Tuhan kepada perempuan itu.
Nah, di sini ada dikatakan dalam firman Tuhan, kemudian Tuhan Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah terang dunia. Barang siapa berjalan dengan aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan memperoleh hidup yang terang." Tahu adik-adik, terang seperti cahaya lampu yang ada di rumah kita. Tanpa penerangan kita tidak bisa melihat apa-apa. Terang itu membuat kita menjadi cantik, menjadi ganteng, kemudian bersinar berseri. Seperti lampu yang di rumah, kalau yang gelap bisa kelihatan. Tapi yang dimaksud dengan firman Tuhan ini adalah terang yang ada di dalam diri seseorang. Seperti contoh yang di sini adalah dia mau mengasihi semua orang, mau memaafkan seperti Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengampuni kita. Tidak boleh main hakim sendiri. Lihat sih, maaf ya bila aku bersalah. Kemudian kalau ada yang minta maaf, kita juga harus mau memaafkan. Kemudian bila di rumah, apalagi kita sekarang musim COVID, ya, kebanyakan di rumah kita belajar di rumah, bermain di rumah. Kemudian orang yang terpancar terang Tuhan adalah dia mau menolong orang tuanya. Contoh seperti ini, mau membantu orang tua tanpa disuruh. Misalnya di dalam keluarga ada 3 orang, satu yang nyapu, satu yang nyuci piring, satu yang ngapel. Jadi orang tuanya senang, tidak ada yang berantem. Mereka rukun di dalam keluarga. Jadi anak-anak, contoh di dalam terang ini adalah supaya kata Tuhan Yesus, ikutlah aku. Apa yang diikutin adalah kasih Tuhan Yesus kepada semua orang. Sifat-sifat Tuhan Yesus yang akan diikutin yaitu mau mengasihi orang lain, menghormati orang tuanya, menghormati guru, mengasihi orang lain tanpa memilih-milih siapapun itu. Itulah contoh terang yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi adik-adik, buat yang di rumah, contoh dalam firman Tuhan itu dikatakan supaya kita menjadi anak-anak terang. Orang yang menjadi anak-anak terang itu mukanya berseri-seri, suka tersenyum, tidak bersungut-sungut. Bila disuruh orang tua, dia tidak akan melakukannya tanpa terpaksa. Jadi itulah firman Tuhan ditekankan di sini. Yesus adalah terang dunia supaya kita tiru sifat dan karakter Tuhan yang baik, supaya kita menjadi berkat bagi orang banyak. Demikian firman Tuhan. Shalom. Oke, karena firman Tuhan sudah selesai, kita bersatu dalam doa, tutup Alkitabnya, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang kami dengar pada saat ini. Kiranya berkati Tuhan supaya kami menjadi anak-anak terang, supaya terpancar wajah kami yang baik ya Tuhan, melakukan hal-hal yang baik yang diinginkan oleh Tuhan, supaya kami Tuhan menjadi anak-anak terang, bisa disenangi orang tua kami, bisa disenangi teman kami, dan juga menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan kami anak-anak sekolah minggu rindu untuk bergereja Tuhan, kiranya kami menyerahkan Tuhan virus corona ini supaya cepat berlalu, supaya kami bisa sekolah minggu kembali di tempat biasa. Tuhan kami juga berdoa kepada pemerintah kami supaya mereka Tuhan bisa menemukan yang juga Tuhan untuk kebijaksanaan untuk memimpin negara kami ini supaya Tuhan bisa dipimpin dengan baik, dan juga untuk yang berduka Tuhan berikan penghiburan supaya mereka bersuka cita. Bagi yang sakit Tuhan berkati obat, makanan dan minuman supaya menjadi kesembuhan bagi mereka. Bagi yang ulang tahun Tuhan panjangkan umurnya supaya mereka Tuhan dapat bersuka cita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ampuni ya Tuhan dosa dan perbuatan kami yang kami sengaja maupun tidak, supaya jangan penghalang di dalam kami menerima berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Nah adik-adik, ternyata firman Tuhan yang tadi dibawakan oleh Inang Boru Sinaga ternyata ada pesannya loh kakak. Pesannya apa ya? Nah pesannya tadi itu ternyata untuk menjadi anak terang Tuhan itu kita harus melakukan perbuatan baik kakak. Kayak tadi dia mau mengasihi, terus dia juga mau membantu orang tuanya. Kayaknya Memaafkan juga, iya Kak. benar kak, benar sekali. Kayaknya enak banget deh kalau jadi anak terang Tuhan itu.
wah pasti hidup kita bahagia banget. Nah adik-adik, kalau begitu adik-adik di rumah tetap menjadi anak-anak terang Tuhan ya. Siap kakak. Oke, selanjutnya kita akan bernyanyi dari buku ND nomor 720 ayat 1. Naing marsi nondang ngoluku. Nah, sekarang kita akan mendengarkan pengumuman. Oke adik-adik, pengumuman untuk minggu ini adalah ayat hafalan. Ayat hafalan kita adik-adik pada hari ini ada di kitab Yohanes 8 ayat 12. Nah, jangan lupa ya adik-adik ya, kalau sudah dihafalkan bisa kirimkan melalui video atau suara kepada kakak-kakak di tempat sektor masing-masing. Dihafalkan ya adik-adik, yang semangat hafalinnya bisa melalui video ataupun suara dan kirimkan ya ke tempat sekolah minggu masing-masing. Nah, minggu depan kita masih tetap beribadah melalui online. Karena masa pandemi ini adik-adik jangan lupa walaupun di dalam rumah tetap harus jaga kesehatan. Makanan yang bergizi, cuci tangan. Pokoknya kalau keluar rumah ikuti protokol kesehatan yang saat ini sedang berlaku. Dan satu lagi adik-adik, jangan lupa untuk istirahat yang cukup di rumah. Selanjutnya kita akan melihat kreativitas yang akan dibawakan oleh Kakak Uli Boru Sirait. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Kauli. Hari ini kakak akan memberikan suatu kreativitas untuk adik-adik yang ada di rumah. Nah, kreativitas kita hari ini adalah kita akan membuat suatu prakarya. Nah, jadi bisa minta tolong kepada mama, bapak atau opung untuk membuat kreativitas. Oke. Di sini kakak ada styrofoam. Di styrofoam sini kita bisa membuat layaknya api. Dimana kalau kita gelap kita membutuhkan api, jadi kita menggunakan api di sini. Bisa juga di bawahnya kita tulis akulah terang dunia. Oke, adik-adik. Nah, satu lagi bisa juga adik-adik bisa menggunakan menggambar. Menggambarnya adalah terserah ya mau gambar seperti apa. Nah, di sini di bawahnya kita tulis adalah akulah terang dunia. Bisa di dalamnya dibikin ayat hafalan buat minggu depan. Nah, kalau seperti itu kita coba ya bersama orang tua kita di rumah daripada kita main-main di luar saja. Oke adik-adik, terima kasih. Salam. Adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah kita bernyanyi dulu yuk dari Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1. Kita harus membawa berita. Kebenaran dan
Adik-adik, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita bersatu dalam doa, kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik, sampai jumpa di minggu depan.